Iya, nanti di sini kan. Oke, puji Tuhan. Shalom Pak Agus. Shalom. Luar biasa. Ya, senang sekali bisa ketemu dengan Pak Agus. Kali ini bukan sekedar ngopi, makan bareng, tetapi kita mau sharing kepada teman-teman kita pemirsa YouTube Pak Agus. Karena secara pribadi saya ya juniornya Pak Agus kan. Pak Agus itu lebih senior di sini baik dalam pelayanan ya pembalaan, Pak Agus Gembala. Lalu kemudian saya masih ingat dulu saya ketika mau persiapan WL konser di Hotel Horizon ya waktu itu ya, ada pembicara dari Amerika, saya jadi WL ya, kita datangkan Pak Agus sebagai mentor pada waktu itu. Nah, tapi Pak Agus yang saya kenal adalah seorang gembala, seorang worship leader. Tetapi kali ini Pak Agus saya ingin kenal Pak Agus lebih jauh lagi. Pak Agus, coba dong cerita dong Pak Agus. Pak Agus ini sebenarnya siapa, lahir di mana, tinggal di mana secara singkat. Oke. Iya, saya Agus Setiawan, lahir di Bekasi. Dengan saya memang asli Bekasi. Mama saya asli Bekasi dan saya suka makanan Bekasi. Itu sudah terbukti ya. Itu sudah terbukti. Kita akan menghadapi sini loh. Iya. Nah, lahir Bekasi, suka makanan Bekasi. Dan saya dengar ya Eko Agus jadi pendeta kan setelah bertobat, betul ya? Betul. Tapi seperti apa kehidupan Pak Agus dulu, seperti apa? Iya, oke. Kehidupan saya ya tidak jauh dengan anak-anak muda sekarang yang belum mengenal Tuhan. Jadi kehidupan saya, latar belakang saya narkoba. Ya, jadi ya saya bertobat karena mujizat Tuhan. Dimana pada saat itu saya SD kelas 5 saya sudah mulai ngerokok. SMP sudah mulai ngeganja. Lalu meningkat sampai akhirnya kita jual ganja. Jadi bandar, beda. Iya, secara karir naik lah ya. Naik. Dulu mati-matian buat setan, sekarang mati-matian buat Tuhan. Luar biasa, keren. Nah, itu pasti dialami oleh Pak Agus dalam usia muda. Nah, Pak Agus saya ingin tahu dong, kira-kira apa momentum yang Tuhan buat sehingga Pak Agus waktu itu kenal Tuhan? Ya gini, waktu itu saya ingat sekali bahwa lambung saya bermasalah. Jadi saya itu ada luka di lambung dan itu tidak enak sekali. Kalau kita makan lambat, kita makan sesuatu yang tidak boleh dimakan, pasti akan muntah, mual. Ya jadi itu penderitaan yang sangat luar biasa. Suatu saat ada sahabat saya ajak saya ke gereja, lalu awalnya saya tolak. Tapi orang berdosa kan orang gereja. Pertama orang berdosa, kedua saya sudah punya agama. Betul. Jadi saya punya agama yang lain sebelum Kristen gitu kan. Nah tapi ini dahsyat. Saya mau kasih tahu sama rekan-rekan bahwa seorang sahabat yang baik ya itu biasanya itu akan membawa kita untuk dipulihkan, untuk kita menjadi manusia yang baik, membawa kita untuk kita semakin menjadi berkenan di hadapan orang dan di hadapan Tuhan. Itu sahabat luar biasa. Ya kan? Berarti saudara mesti ingat tuh, kalau saudara adalah seorang sahabat yang baik, saudara membawa sahabat untuk dipulihkan, luar biasa, dan menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Amin. Kalau saudara menganggap bahwa saudara sahabat, tapi membawa sahabatmu masuk ke dalam jurang dosa, saudara bukan sahabat. Wah, ini penjahat. Bahasa saya setan. Setan ya. Iya kan. Itu terusan iblis. Nah, puji Tuhan pada saat itu akhirnya karena saya tolak, sahabat saya terus ajak saya, tidak bosan dia datang lagi, dia ajak saya sampai akhirnya ada perasaan tidak enak dalam diri saya untuk menolak. Lalu kemudian saya ikut dalam ibadah. Pada saat itu saya duduk paling belakang. Lalu kemudian ternyata ibadah itu adalah ibadah KKR. Jadi sebentar bro, berarti waktu itu ikut bukan karena ya dijamah Tuhan dengan penjelasan bahwa ya sebenarnya ikut karena nggak enak. Ya, karena bukan karena udah tahu ya Tuhan itu jalan selamat. Bukan. Nggak enak. Ini ngajak berulang-ulang dia saya tolak. Nah, oke, ibadahnya ternyata ibadah KKR. Nah, saya juga nggak tahu KKR itu apa pada saat itu. Betul. Jadi saya duduk paling belakang, lalu kemudian
hamba Tuhan itu mulai menantang siapa sakit yang sakit-sakit semua di depan. Kalau yang sakit ditumpangin tangan, jatuh, beduk gitu kan. Mereka berteriak, menjurit, nah bahasanya sekarang saya tahu manifestasi mereka. Nah sampai akhirnya dia memanggil beberapa orang secara spesifik. Waktu Pak Agus lihat manifestasi pekerjaan setan itu, orang yang dilepaskan dari masa setan, itu ada rasa aneh nggak? Aneh, jelas aneh. Ini kenapa ini? Yang bikin saya lucu, abis nangis ketawa, gitu kan? Jadi kan kita lucu kan, abis tepuk tangan nangis tepuk tangan, lucu buat ini apa-apaan ini kan? Tapi tadi yang saya katakan, tiba-tiba hamba Tuhan itu berbicara secara spesifik. Dia katakan orang yang sakit di daerah perutnya maju ke depan, kamu akan disembuhkan oleh Tuhan, begitu. Nah saya pun tidak berpikir bahwa itu panggilan untuk saya. Ya saya diam aja gitu kan. Mau datang karena saya datang karena ya saya pengen nyenangin temen aja gitu kan. Nah ada beberapa orang yang maju ke depan, saya tidak maju gitu kan. Saya pikir ya itu untuk dia bukan untuk saya. Tiba-tiba diulangi lagi perkataan itu. Dia katakan ada orang yang sungguh-sungguh memang sakit di daerah perut dan saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Nah tiba-tiba saya itu dibangunkan, bukan kekuatan saya, tiba-tiba saya melangkah ke depan gitu kan, dan tiba-tiba saya maju ke depan. Sekarang kita tahu itu dorongan roh kudus. Saya baru tahu itu ternyata, yaitu di Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi waktu itu dipimpin untuk ke depan. Iya, akhirnya saya maju ke depan. Ketika saya maju ke depan, ya itu saya ditumpangkan tangan. Tiba-tiba saya pun jatuh sama seperti orang-orang yang tadi jatuh. Wah, saya juga bingung kenapa saya bisa jatuh gitu kan. Nah yang luar biasa yang ingin saya sampaikan, mulai hari itulah mujizat terjadi dalam hidup saya. Wow. Dan mulai hari itulah lambung saya sembuh dan sampai hari ini saya tidak pernah sakit mah lagi. Wah, Nah itu 30 tahun yang lalu. Jadi saya melihat bahwa Tuhan itu luar biasa, Yesus itu luar biasa. Ternyata dia mengasihi orang benar, tapi juga mengasihi orang berdosa, supaya orang berdosa datang kepada dia untuk hidup benar. Jadi saya mau katakan gini, saya menyadari bahwa saya tidak layak banget sama Tuhan pada saat itu, apalagi menerima mujizatnya. Ya kan, saya melawan sama orang tua, gitu kan, hidup nggak benar, ya judi, free sex, gitu kan, waduh, yang main perempuan, ya berjudi semalam motor digadekan habis hanya untuk berjudi satu malam, gitu ya, hancur lah, gitu kan. Pokoknya apa yang dibawa ke tempat judi bisa dijual, gitu ya. Jadi kan jagoan dulu, jagoan juga katanya. Iya. Ya punya pengalaman karena kita memang dari kecil sudah dilatih kungfu gitu kan. Jadi kampung kami dengan kampung lain itu biasanya berkelahi. Ya, tawuran antar kampung. Antar kampung. Ya sempat juga nusuk satu orang gitu kan. Karena saya dikerubutin mungkin ada 8 orang saya dikerubutin. Nah ini saya karena selalu membawa senjata, saya sempat tusuk juga satu orang yang puji Tuhan ya. Akhirnya selamat nggak apa-apa. Sekarang ya kita sudah di dalam Tuhan lah. Ya, jadi itu masa lalu. Masa lalu. Artinya betul ya. Ya kita nggak malu menceritakan itu karena itu ya saya seperti itu dan itu justru kita memuliakan Tuhan karena orang seperti itu ternyata bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi itu ceritanya panjang yang itu. Yang kenapa saya bisa tusuk orang itu. Jadi kita pernah ribut 1 lawan 1, begitu kan? Ketika saya kalau dulu kan mau itulah laki, satu lawan satu. Kesempatan saya ambil batu, saya keprak, cubet, jatuhlah dia. Ya kan kalah ibaratnya dia KO lah. Kita kan tiba-tiba setelah itu dia kumpulin orang-orangnya, saya udah punya feeling. Saya memang nggak ada rasa takut lah. Ya tadi saya katakan mati-matian untuk setan, ya. Sekarang saya mati-matian untuk buat Tuhan. Jadi saya lihat di depan itu ada dia. Saya lihat ada beberapa orang. Ya tadi saya katakan 7 sampai 8 orang kumpul. Saya tetap maju dan benar. Ketika sampai di situ, ya saya langsung dijaga. Ya tadi saya katakan saya ada bawa senjata memang. Jadi saya nggak takut pada saat itu. Yang kedua, saya punya ilmu susuk yang memang ditaruh oleh seseorang oleh dukun, sehingga pada saat itu saya nggak punya rasa
takut untuk menghadapi siapapun juga, walaupun tetap babak belur. Pokoknya benar-benar masuk kategori seorang yang dipakai setan. Betul, kira-kira kayak begitulah dulu. Dulu. Jadi iya, kita punya mata lalu yang sebusuk apapun juga, tetapi prinsipnya begini, ketika kita ada di tangan Tuhan, Tuhan bisa pakai kita untuk kemuliaan. Waduh, luar biasa. Keren sekali saudara. Punya masa lalu, terlibat dalam kekerasan, bahkan percobaan pembunuhan. Tetapi hari ini dipakai Tuhan. Nah, apa yang buat aku, selain tadi pengalaman mujizat Tuhan, tetapi titik poinnya Pak Agus sampai bisa memutuskan saya harus melayani Tuhan. Nggak cukup hanya bertobat dan ikut Tuhan, tapi saya harus terpanggil melayani Tuhan. Apa? Ada pengalaman lain nggak? Oke. Jadi begini, yang membuat saya 100% mempercayai bahwa Yesus benar Tuhan. Satu hari saya kan terikat rokok itu dari SD ya. Saya udah Sama dong kita. sama ya. Iya, saya juga. Jadi itu untuk lepas rokok itu sesuatu yang impossible sekali. Karena kita tahu lah, ketika kita makan pasti kita ngerokok, ya kita kemana ngerokok, ya itu teman kita lah. Ya. Ingat, tapi itu masa lalu. Dan saya mengatakan hari ini bahwa semuanya tidak ada artinya kita. Iya. Takutnya nanti ada yang dengar terus dia ngomong sama orang tuanya, nggak apa-apa hari ini saya mau karena nanti bisa jadi pendeta. Iya, nah bisa juga. Puji Tuhan saya jadi pendeta. Ya, Iya. kalau suatu saat kita lagi berbuat jahat tiba-tiba mati, masuk mana saya nggak tahu. Iya. Udah pasti jadi, hukuman kekal. Iya, artinya tidak ada gunanya dan tidak ada artinya dibandingkan dengan kasih Tuhan yang luar biasa dan Iya. Nah, terus panggilan itu datang kapan? Nah, satu saat saya kan sudah mulai aktif nih, ikut doa pagi gitu kan. Yeah. Wah, nah saya ngomong sama salah satu pembina saya katakan ini, saya masih merokok, saya pengen lepas kok. Saya katakan gitu. Lalu kemudian pembina saya itu doakan saya. Ya, dia doakan saya dalam nama Yesus, putuskan rokok dalam nama, pokoknya gitu, dia putuskan dalam nama Yesus. Saudara, pada pagi itu saya ingat sekali ketika saya pagi, ya, habis doa pagi, ya saya tiba-tiba lupa kalau tadi pagi saya habis didoakan untuk lepas rokok. Begitu kan? Ya saya setelah habis makan pagi, maka kemudian saya langsung ngisep rokok. Tapi luar biasa, ketika saya ngisep rokok itu, sedotan yang pertama tiba-tiba saya mual. Pusing kepala saya. Lalu kemudian saya baru ingat, sadar bahwa tadi pagi lu baru didoain untuk kamu lepas dari rokok. Kenapa lu merokok lagi? Wih, saya matiin rokok, saya buang. Wah, tapi itu komitmen hebat loh. Iya, saya buang lah. Nah, lalu saya tidak merokok. Siangnya lapar, makan lagi. Nah, habis makan biasanya mulut akan pengen ngerokok lagi. Ketika saya ngerokok lagi, kembali ya pusing, mabuk lagi. Saya pikir sepertinya gak nyaman banget rokok. Saya ingat lagi, loh tadi pagi kamu baru didoain, kamu mau lepas dari rokok, kenapa merokok lagi? Saya matiin lagi rokok itu. Dan mulai hari itu, saudara, sampai hari ini, 30 tahun yang lalu, saya tidak pernah merokok lagi. Haleluya. Dari situlah saya menyadari bahwa memang Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup, Dia yang memang ada dan memang hidup, dan Dia berdaulat atas setiap kehidupan kita. Tapi saya juga tangkap dan saudara juga saya berdoa untuk dapat menangkap bahwa Ko Agus dibebaskan oleh kuasa Tuhan, tetapi hidup juga bertanggung jawab. Artinya tidak menerima kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan berikan itu lalu kemudian besok mulai coba-coba lagi. Kalau istilah orang kan pelan-pelan ya kan. Kalau biasa saya sebungkus katanya kurangin setengah bungkus ya kan. Ternyata bisa langsung. Langsung Iya. Tuhan sentuh Nah, makanya kuasanya. saya katakan bahwa disitulah saya melihat kedahsyatan Tuhan. Betul, Tuhan sentuh dengan kuasanya, lalu kita sebagai orang yang menerima kuasa Tuhan bertanggung jawab dengan itu. Aduh, luar biasa. Nah, lalu sekarang Pak Agus adalah gembala sidang dari GBI Prima Harapan, dan pelayanannya luar biasa. Saya lihat orang-orang di sekitar Pak Agus juga orang-orang yang komitmen dan mengasihi Tuhan luar biasa. Nah, saya ingin tahu Pak Agus dalam melayani pekerjaan Tuhan, selain Pak Agus mencintai suku-suku ya, saudara, Pak Agus ini saya tahu sangat mengasihi salah satu suku di Sulawesi, suku Wana. Wana.
Ya, beliau sering ke sana, bahkan beberapa kali terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan di sana. Nah, saya ingin tahu dong, Pak Agus, apa sih prinsip-prinsip pelayanan yang Pak Agus bagikan kepada orang-orang di sekitar Pak Agus? Iya. Pertama, teman-teman harus mengerti bahwa ya melayani itu satu anugerah Tuhan, bukan satu paksaan. Jadi artinya kita melayani harus mengerti tentang dasar bahwa kita bisa melayani raja di atas segala raja, itu adalah anugerah besar. Karena banyak orang ingin melayani tapi tidak bisa mendapatkan tempat atau melayani. Banyak orang punya uang tapi tidak bisa melayani raja di atas segala raja. Jadi kalau kita bisa melayani dari suku berbeda, dari pendidikan yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, dari sesuatu sampah yang tidak baik, kita harus mengerti bahwa ini anugerah Tuhan. Nah, yang kedua, ketika kita mengerti bahwa pelayanan itu adalah anugerah Tuhan, yang kedua kita harus mengerti tentang tanggung jawab dalam melayani. Maka iyalah, kalau seandainya kita cuma mengerti tapi nggak punya tanggung jawab, ya kita tidak punya komitmen. Maka kita akan tekankan kepada setiap sahabat-sahabat kita, juga setiap kita saudara yang melayani Tuhan, bahwa kita harus berjalan di dalam tanggung jawab yang sudah dipercayakan setiap atasan kita atau Tuhan yang memberikan kepada kita. Contoh ya, 1 hari 10 tahun yang lalu Tuhan beri saya tanggung jawab untuk masuk ke suku-suku dengan ongkos biaya sendiri, lalu bantu mereka apa yang mereka suruh kita bantu di sana. Wah, itu berat. Tapi ketika saya tahu bahwa itu Tuhan suruh, maka saya berjalan dengan tanggung jawab. Iya Tuhan, saya lakukan. Wah, sempat juga istri saya ngomong, kok gereja terus, kok bantu gereja terus begitu kan. Tapi karena ini satu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya, walaupun kosnya besar, kita lakukan. Lakukan terus sampai akhirnya ya jemaat melihat, dan jemaat juga akhirnya ikut berempati. Lalu akhirnya suatu saat saya tidak lagi mengeluarkan dompet secara pribadi, ada bantuan dari gereja, lalu kemudian berjalan dan akhirnya Tuhan kirimkan lagi ya para donatur yang punya hati yang sama dengan saya, kirimkan dana buat saya untuk membantu gereja ini, bangunkan gereja ini. Jadi ketika tanggung jawab kita berjalan dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita, maka semuanya Tuhan bukakan. Ya, saya ingin itu diperjelas kok. Jadi ternyata bahwa begini, donatur datang setelah Ko Agus berjalan dulu dalam mempraktekkan atau mentaati apa yang telah Tuhan mau. Buat Ko Agus berjalan dengan biaya sendiri, baru Tuhan gerakkan para donatur. Karena bisa jadi ya, ada orang cari donatur dulu, kepikiran ide, dapat suara Tuhan, cari donatur dulu, baru berjalan. Kalau Pak Agus kan dapat suara Tuhan, berjalan dulu dengan tanggung jawab tadi itu, dan sepenuh hati, sampai istri pun pertanyakan dia kan, apa nggak ada kepentingan lain, ada kebutuhan justru kan yang harus dipenuhi. Tetapi ketika Pak Agus berjalan dengan itu, Tuhan mulai kirim orang-orang yang memperlengkapi. Haleluya. Dan saya juga berharap kalau saudara yang menyaksikan video YouTube saya ini, dan saya juga akan akan bagikan potongan-potongan dari video ini di Instagram saya. Saya juga berdoa saudara untuk juga mendukung pelayanan beliau ini orang hebat, ini orang yang telah terbukti, ini bukan sekedar orang yang sekedar punya foto-foto persentase sekali kunjungan lalu kemudian foto dan tidak kepergi lagi, tapi ini benar-benar adalah Pak Agus. Saya tahu betul sering datang ke sana, dan sampai hari ini sangat mengasihi, terpanggil. Ya, ada yang terpanggil ke Papua, ada yang terpanggil ke bangsa-bangsa, ya kan. Kalau Pak Agus terpanggil untuk sementara hari ini sedang terpanggil ke suku Wana. Mari sama-sama kita dukung pekerjaan Tuhan ini. Nah, yang berikut kok, ini mungkin yang pertanyaan saya yang terakhir. Pak Agus kan penyembah, ya, saya juga penyembah. Ya, saya selalu punya prinsip, saya mungkin bukan penyanyi juara, tetapi saya ingin menjadi seorang penyembah yang juara. Penyembah yang juara itu bukan berarti memukau manusia, tetapi Tuhan tahu bahwa hati saya adalah seorang penyembah. Nah, Ko Agus, bila seorang pengkhotbah, bahkan bila seorang worship leader, bahkan dia adalah jemaat, bila dia memiliki hati seorang penyembah, apa yang kira-kira dampak atau berkat yang bisa dia terima? Oh, dahsyat. Nah, ini penting saudara.
Dasarnya adalah tadi hati seorang penyembah. Jadi kalau seandainya jemaat kita semua audien ya memiliki hati seorang penyembah, dampaknya apa? Ya saya percaya bahwa dampaknya itu bukan hanya untuk luar saudara, tetapi yang pertama-tama dampaknya untuk pribadi. Karena orang yang suka menyembah, yang pertama otomatis dia akan menjaga hubungannya dengan Tuhan. Jadi orang yang memiliki hati seorang penyembah, dia akan menjaga hatinya dari hal-hal yang jahat. Orang yang hatinya penyembah, dia akan menjaga hatinya dari hal-hal penipuan hatinya. Pokoknya dia akan jaga hatinya sesuai dengan firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi dampaknya adalah hati seorang penyembah ini ketika dia dimiliki oleh seorang jemaat, dampaknya ini akan ada kebangunan rohani secara pribadi anak orang itu. Kenapa? Bagi diri kita sendiri. Bagi diri sendiri awalnya. Kenapa? Karena dia akan terus menjaga hatinya. Saya pribadi tidak akan bisa menyembah ketika hati saya terganggu. Saya pribadi tidak akan bisa menyembah ketika ada sesuatu yang mengguncangkan tanda petik hal-hal yang tidak mengenakan hati saya. Oleh karena itu saya sebagai penyembah, Pak Yori juga sebagai penyembah pasti yakin bahwa kita akan bisa terus menjaga hati kita. Kenapa? Karena sumber dari segala penyembahan itu adalah hati kita yang terjaga. Nah yang kedua, pasti keluarga. Ya keluarga kita akan karena perkataan kita lagi perkataan yang membangun, bukan perkataan yang jahat, maka dampaknya keluarga kita. Anak-anak kita akan melihat gaya hidup kita. Keluarga kita akan melihat gaya hidup kita. Maka ketika mereka melihat gaya hidup kita, dampaknya positif akan terjadi dari itu. Jangan heran kalau anak-anak kita pun akhirnya menjadi anak-anak penyembah. Kenapa? The like father, the like father gitu kan. Orang akan lihat bapaknya. Kalau bahasa dunia, ya dikatakan bahwa buah itu tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Karena gaya hidup kita akan dilihat oleh mereka. Yang ketiga, dampaknya adalah gereja. Wah, kalau seandainya kita semua jemaat punya hati penyembah yang menjaga hatinya, yang menjaga merawatnya, maka gereja akan menjadi luar biasa. Orang akan bisa menikmati setiap pujian penyembahan yang keluar bersama-sama di dalam gereja. Yang keluar yang ketiga ya bangsa ini. Kalau saya setiap gereja sudah punya hati seorang penyembah, wah dahsyat, kemuliaan Tuhan akan turun bangsa ini. Jadi ternyata hati seorang penyembah itu dampaknya sangat luas. Luar biasa. Bukan cuma bikin dia bisa bernyanyi dan bermazmur, tetapi membawa dia menjadi seorang yang membawa dampak ilahi bagi pertama dalam hidupnya sendiri, keluarga, kota dan gereja, kota dan bangsanya. Wow, luar biasa. Nah, saudara, saya berdoa semoga saudara dapat menangkap pesan-pesan ilahi, pesan-pesan rohani dari pembicaraan kami ini. Sebenarnya saya ingin ngobrol lebih lama dengan Pak Agus, tetapi saya juga paham bahwa orang butuh nonton YouTube katanya nggak perlu lama-lama. Yang penting ya 20 menit, 30 menit dapat intisarinya, langsung jadi berkat, jadi cara hidup mereka yang mereka praktekkan di zaman akhir ini. Tapi ngomong-ngomong saudara, tanpa janjian saudara, jam kita sama saudara. Iya, uniform sama ya. Iya, uniform sama banget. Iya, sama jeans biru ya. Sama. Luar biasa. Luar biasa, memang kita sehati. Memang sehati. Ya, oke, saudara, demikian obrolan saya dengan Ko Agus Setiawan, Gembala GBI Prima Harapan. Nantikan video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.